Syahdan. Pada zaman dahulu kala di sebuah tanah yang subur dan selalu diberkahi oleh hujan, tersebutlah sebuah kisah dari sebuah desa yang tenteram bernama Desa Karanganyar. Desa ini dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau membentang sejauh mata memandang dan pepohonan beringin tua yang rimbun memberikan keteduhan bagi siapa saja yang lewat. Di tengah desa tersebut, berdiri megah sebuah rumah joglo, berukir indah yang terbuat dari kayu jati pilihan, menandakan bahwa pemiliknya bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang tetua desa yang sangat dihormati oleh seluruh warga. Bernama Ki Harjo Subroto. Ki Harjo Subroto adalah seorang pria parubaya yang memiliki banyak harta dan selalu membanggakan kekayaannya di hadapan para tetangga setiap kali ada kesempatan berkumpul. Rumah joglo miliknya selalu menjadi pusat perhatian. Dengan halaman luas tempat menjemur padi yang tak pernah kosong saat musim panen tiba, dan sebuah sumur tua di halaman belakang yang airnya tak pernah kering. Namun, di balik kemegahan rumah tersebut, tersimpan sebuah ketidakseimbangan kasih sayang yang sangat mencolok dalam memperlakukan kedua menantu perempuannya yang tinggal bersama di bawah atap yang sama setiap harinya. Menantu pertama bernama Sekarwati. Seorang perempuan cantik yang berasal dari keluarga saudagar kaya raya dari kota seberang yang selalu membawa perhiasan emas berkilauan di tubuhnya. Kedatangannya ke rumah joglo itu disambut dengan pesta perayaan yang sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Membuat Ki Harjo Subroto merasa sangat bangga dan dihormati oleh seluruh penduduk desa. Ayah mertua itu senantiasa menyediakan kamar tidur paling mewah dengan ranjang berukir untuk Sekarwati, serta memerintahkan para pelayan untuk selalu memasak makanan paling lezat khusus untuk menantu kesayangannya tersebut, tanpa pernah menolak permintaannya sedikit pun. Di sisi lain, menantu kedua bernama Kirana, seorang gadis yatim piatu yang tidak membawa sepeser pun harta bawaan ketika menikah dan masuk ke keluarga tersebut. Kirana adalah sosok yang sangat lembut, rajin bekerja, dan selalu berbicara dengan nada suara yang sopan. Namun semua kebaikan itu tidak pernah ada artinya di mata Ki Harjo Subroto yang hanya memandang harta. Sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di rumah joglo itu, ayah mertuanya selalu memandangnya dengan tatapan merendahkan, menganggapnya sebagai beban keluarga yang hanya menumpang hidup dan menghabiskan persediaan beras di dapur rumah. Setiap fajar menyingsing saat ayam jago baru saja berkokok, Kirana sudah harus bangun dan memulai semua pekerjaan rumah yang sangat melelahkan tanpa boleh mengeluh sedikit pun. Ia menyapu seluruh halaman depan yang sangat luas, menimba air dari sumur tua di belakang rumah untuk mengisi semua tempayan, dan memasak nasi di dapur kayu yang penuh asap tebal. Sementara itu, Sekarwati masih terlelap nyaman di ranjang empuknya, dan baru akan bangun ketika matahari sudah bersinar terik, hanya untuk menikmati sarapan hangat yang telah disiapkan dengan susah payah oleh Kirana setiap paginya. Cepatlah sedikit menyapu halaman itu. Dasar perempuan pemalas yang tidak tahu diuntung karena sudah diberi tempat tinggal yang layak, bentak Ki Harjo Subroto kasar saat melihat Kirana. Gadis itu hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil terus mengayunkan sapu lidi di tangannya, berusaha keras menahan air mata agar tidak menetes membasahi tanah yang berdebu. "Baik, ayah. Maafkan saya jika pekerjaan ini terasa lambat," jawab Kirana dengan suara pelan dan bergetar. Tidak berani membantah sedikit pun karena ia sangat menghormati ayah mertuanya dan ingin menjaga keutuhan keluarga suaminya dengan penuh kesabaran. Meskipun terus-menerus dihina dan diperlakukan bagaikan seorang pembantu rendahan di rumah suaminya sendiri, Kirana tidak pernah menceritakan kesedihannya kepada siapapun di desa Karanganyar tersebut. Ia selalu menyembunyikan luka hatinya dengan senyuman tulus setiap kali berpapasan dengan para tetangga yang sedang berjalan menuju pasar atau ketika mencuci pakaian di pinggir sungai yang jernih. Kirana percaya bahwa kesabaran yang tak bertepi dan pengabdian yang tulus pada akhirnya akan melembutkan hati ayah mertuanya yang selama ini telah tertutup rapat oleh gemerlapnya harta duniawi dan kesombongan yang sangat membutakan mata batinnya. Suatu siang yang sangat terik, ketika matahari tepat berada di atas kepala,
Sekarwati sedang duduk bersantai di teras rumah sambil memakan buah-buahan segar yang manis. Ia melihat Kirana sedang menjemur pakaian di bawah terik matahari yang menyengat kulit. Lalu dengan nada mengejek ia berkata, "Hei Kirana, pastikan bajuku dicuci sampai sangat bersih." Sekarwati tersenyum sinis, sambil memutar-mutar gelang emas tebal di pergelangan tangannya. "Iya, Mbak Kyu, Sekarwati. Semua pakaian sudah saya cuci dan bilas dengan sangat bersih," sahut Kirana. Sabar sambil terus merapikan jemuran di halaman belakang yang panas, Ki Harjo Subroto yang kebetulan sedang duduk minum kopi di dekat teras, mendengar percakapan tersebut, dan langsung ikut campur untuk memihak menantu kesayangannya, tanpa bertanya terlebih dahulu. "Sudah sepantasnya anak tidak berharta sepertimu melayani Sekarwati yang merupakan putri seorang saudagar terpandang. Jangan pernah berani melawan perintahnya," ucap pria tua itu dengan nada yang sangat tajam. Kirana kembali menelan ludah pahit dan hanya mengangguk pelan. Melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang terasa sangat perih, seperti disayat sembilu. Namun, tekadnya untuk bertahan demi sang suami tetap menyala terang di dalam dadanya. Hari-hari berlalu dengan pola yang selalu sama. Sekarwati mendapatkan semua pujian dan penghormatan. Sementara Kirana terus menerima cacian dan beban pekerjaan yang semakin hari semakin berat. Penduduk desa Karanganyar yang sering melewati rumah joglo itu perlahan-lahan mulai menyadari ketidakadilan yang terjadi. Tetapi mereka hanya berani berbisik-bisik di belakang, tanpa berani menegur Ki Harjo Subroto. Mereka merasa sangat kasihan melihat tubuh Kirana yang semakin kurus karena kurang istirahat dan jatah makannya sering dipotong oleh ayah mertuanya sendiri. Jika ada pekerjaan rumah yang dianggap kurang sempurna menurut standar pria tua tersebut, pada suatu malam yang terasa sangat dingin dan sunyi senyap, angin berhembus cukup kencang menggugurkan daun-daun kering dari pohon beringin tua di sudut halaman rumah joglo. Kirana tidak bisa tidur, karena teringat akan nasibnya sebagai anak yatim piatu yang kini harus menelan penderitaan tiada akhir di rumah mertuanya tanpa ada tempat untuk mengadu. Ia memutuskan untuk bangkit dari tikar tipisnya di sudut kamar belakang. Melangkah perlahan menuju dapur yang gelap gulita untuk meminum segelas air hangat, agar perasaannya menjadi sedikit lebih tenang, dan rasa sedihnya perlahan memudar malam itu. Saat melangkah melewati lorong rumah yang memisahkan bagian dapur dan bangunan utama, pandangan Kirana secara tidak sengaja tertuju pada jendela kamar Sekarwati yang letaknya agak menyudut. Di bawah cahaya bulan purnama yang temaram namun cukup terang malam itu, ia melihat sebuah bayangan seseorang yang berdiri mengendap-endap tepat di luar jendela kamar tersebut. Hati Kirana mulai berdebar kencang penuh kebingungan. Ia menghentikan langkah kakinya dan bersembunyi di balik pilar kayu jati tebal untuk mengamati apa yang sedang terjadi dalam kegelapan malam tanpa berniat mencampuri urusan kakak iparnya itu. Dari celah jendela yang sedikit terbuka itu, Kirana melihat tangan Sekarwati menjulur keluar dengan tergesa-gesa memberikan sebuah bungkusan kecil yang terbungkus kain gelap kepada pria asing tersebut. Pria misterius itu memakai caping bambu yang ditarik rendah menutupi sebagian wajahnya, sehingga Kirana sama sekali tidak bisa mengenali siapa sosok yang datang bertamu di tengah malam buta itu. Setelah menerima bungkusan misterius tersebut, sang pria segera menganggukkan kepalanya pelan dan bergegas pergi menjauh dari area rumah joglo, menghilang di telan bayangan pepohonan besar yang tumbuh lebat di perbatasan desa yang sepi. Kirana berdiri mematung di balik pilar kayu dengan napas yang tertahan. Otaknya berusaha keras mencerna pemandangan aneh yang baru saja terjadi tepat di depan kedua matanya. Siapakah pria bertopi caping itu? Dan apa isi bungkusan kecil yang diberikan oleh Mbak Kyu Sekarwati di saat semua orang di rumah ini sedang tertidur lelap? Tanyanya dalam hati. Merasa ketakutan jika ada orang yang memergokinya sedang mengintip, Kirana segera membatalkan niatnya untuk meminum air di dapur dan berlari kecil kembali ke kamarnya. Lalu menarik selimut kumalnya erat-erat untuk mencoba memejamkan mata kembali malam itu. Keesokan paginya, matahari terbit membawa kehangatan yang mengusir embun dingin di desa Karanganyar. Dan rumah joglo Ki Harjo Subroto
kembali sibuk dengan berbagai aktivitas rutin seperti biasanya. Kirana mulai memasak sayur lodeh dan menanak nasi di tungku. Namun pikirannya terus melayang pada kejadian ganjil semalam, yang sangat mengganggu ketenangan batinnya saat sedang bekerja sendirian. Ia sesekali mencuri pandang ke arah Sekarwati, yang sedang duduk santai di ruang tengah sambil mengikir kuku-kukunya yang lentik. Seolah-olah tidak pernah terjadi hal mencurigakan apapun di tengah malam yang sunyi dan gelap gulita sebelumnya. Jangan hanya melamun saja saat memotong sayuran itu. Nanti tanganmu teriris, dan kau tidak bisa lagi bekerja membersihkan rumah ini dengan benar. Tegur Ki Harjo Subroto dengan suara keras. Pria tua itu tiba-tiba saja sudah berdiri di ambang pintu dapur. Memandang menantu yatim piatunya dengan tatapan sinis yang seakan-akan selalu mencari-cari kesalahan sekecil apapun yang dibuat oleh Kirana. Gadis itu terkesiap. Segera menundukkan pandangannya kembali ke arah telenan kayu. Dan menjawab dengan suara sangat pelan. Maafkan saya, Ayah. Saya akan lebih fokus menyelesaikan semua masakan ini secepat mungkin. Siang harinya, Kirana sedang menyapu halaman belakang ketika Mbok Darmi, seorang pelayan tua yang sudah bekerja di rumah joglo itu sejak Ki Harjo Subroto masih muda, menghampirinya. Mbok Darmi memiliki rambut yang sudah memutih semua dan wajah penuh keriput. Tetapi matanya selalu memancarkan kebijaksanaan yang dalam serta kasih sayang layaknya seorang ibu kepada Kirana. Perempuan tua itu mendekat dengan langkah pelan, menepuk bahu Kirana dengan lembut, lalu menyodorkan sepotong gula merah yang selalu ia simpan di saku bajunya sebagai camilan, penyemangat kerja untuk gadis malang yang sangat disayanginya tersebut. Makanlah ini, Nduk. Tubuhmu terlihat sangat lelah, dan pikiranmu sepertinya sedang melayang jauh, entah kemana sejak ayam mulai berkokok pagi tadi, ucap Mbok Darmi pelan dan hangat. Kirana menerima gula merah itu dengan mata berkaca-kaca. Merasa sangat terharu karena di rumah yang besar dan megah ini, hanya pelayan tua itulah yang selalu peduli padanya. Terima kasih banyak, Mbok. Saya hanya merasa sedikit kurang tidur semalam, dan sedang memikirkan banyak hal tentang keadaan di rumah ini. Jawab Kirana jujur tanpa menceritakan rahasia tentang pria misterius yang dilihatnya itu. Meskipun Kirana berusaha menutupi keresahannya. Mbok Darmi yang sudah banyak makan asam garam, kehidupan tampaknya bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati menantu yang baik budi itu. Pelayan tua itu tidak memaksa Kirana untuk bercerita. Ia hanya tersenyum tipis dan kembali melanjutkan tugasnya. Menyortir biji kopi di sudut teras belakang yang agak teduh dan berangin. Kirana merasa sedikit lega setelah mengunyah gula merah pemberian Mbok Darmi. Manisnya seolah memberikan sedikit tenaga tambahan untuk menghadapi hari yang panjang dan penuh tekanan di bawah atap rumah ayah mertuanya tersebut. Menjelang sore hari, langit berubah menjadi sedikit mendung. Awan kelabu berkumpul di atas desa Karanganyar, menandakan hujan gerimis akan segera turun membasahi bumi yang kekeringan itu. Sekarwati tiba-tiba keluar dari kamarnya dengan wajah panik yang terlihat dibuat-buat. Ia berteriak memanggil Ki Harjo Subroto, dan membuat seluruh penghuni rumah joglo itu berlarian menghampirinya ke ruang tengah. Ayah, tolong saya. Cincin emas bermata delima kesayangan. Saya tiba-tiba saja menghilang dari atas meja rias, padahal saya sangat yakin menaruhnya di sana tadi pagi. Seru Sekarwati dengan nada suara yang melengking tinggi memecah kesunyian. Ki Harjo Subroto seketika menjadi sangat marah mendengar aduan dari menantu kesayangannya. Wajahnya memerah padam, dan matanya langsung menyapu seluruh ruangan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Tanpa bukti apapun, pandangan pria tua yang dibutakan oleh harta itu langsung tertuju pada Kirana yang baru saja masuk dari pintu belakang, sambil memegang sapu lidi basah. Pasti ada seseorang di rumah ini yang panjang tangan dan cemburu melihat kekayaanmu. Sekarwati, mari kita geledah semuanya sekarang juga, kata Ki Harjo Subroto, sambil terus menatap tajam ke arah menantu yatim piatunya yang gemetar ketakutan.
Kirana merasakan lututnya menjadi lemas seketika melihat tatapan menuduh yang sangat mengerikan dari ayah mertuanya. Ia tahu betul bahwa panah fitnah itu sedang diarahkan langsung tepat ke jantungnya. Ia ingin sekali membuka mulut dan menceritakan kejadian aneh tentang bungkusan misterius semalam. Namun lidahnya terasa keluh karena ia sadar tak ada seorang pun yang akan mempercayai kata-katanya. Dalam hati kecilnya yang hancur berkeping-keping, gadis malang itu hanya bisa berdoa kepada Tuhan, agar kebenaran segera terungkap dan membersihkan nama baiknya dari tuduhan keji yang sedang direncanakan oleh kakak iparnya yang licik itu. Hujan gerimis perlahan mulai turun membasahi atap genteng rumah joglo tua tersebut, menciptakan melodi yang terdengar sangat menyayat hati beriringan dengan isak tangis Kirana yang tertahan di tenggorokannya. Suasana di dalam ruang tengah itu berubah menjadi sangat tegang dan mencekam. Seolah-olah sebuah badai besar sedang bersiap untuk menghancurkan sisa-sisa kedamaian yang masih bertahan di keluarga terpandang tersebut. Ki Harjo Subroto telah memerintahkan agar setiap sudut rumah diperiksa dengan teliti. Sementara Sekarwati tersenyum penuh kemenangan di balik sapu tangannya, saat melihat penderitaan Kirana yang sebentar lagi akan diusir dengan sangat memalukan. Bok Darmi yang berdiri tak jauh dari sana hanya bisa menghela napas panjang melihat kekejaman yang terjadi tepat di depan matanya tanpa bisa berbuat banyak untuk menghentikannya seketika. Pelayan tua yang bijaksana itu sangat yakin bahwa menantu yatim piatu yang selalu bersikap halus dan jujur itu tidak mungkin melakukan perbuatan hina seperti mencuri perhiasan milik orang lain. Ia berjanji dalam hatinya untuk membantu gadis malang tersebut mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Karena ia sendiri diam-diam telah mengamati kelakuan aneh menantu kaya raya itu selama beberapa minggu terakhir ini. Angin malam kembali berhembus memasuki celah-celah jendela kayu jati yang sedikit renggang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang hingga ke relung jiwa para penghuni rumah tradisional itu. Kirana yang terusir ke sudut dapur untuk merenungi nasibnya yang malang kini duduk memeluk lutut, di samping sisa bara api tungku yang mulai meredup terhembus angin basah dari luar rumah. Ia kini menyadari bahwa demi mempertahankan posisinya di rumah ini dan menjaga kehormatan suaminya, ia tidak boleh hanya berdiam diri menerima perlakuan tersebut, dan harus segera mencari tahu kebenaran di balik hilangnya cincin emas itu. Keesokan paginya, suasana di rumah joglo milik Ki Harjo Subroto terasa sangat suram dan diselimuti oleh kabut ketegangan yang amat tebal. Tuduhan hilangnya cincin emas bermata delima milik Sekarwati masih menggantung di udara, membuat semua penghuni rumah merasa tidak nyaman untuk saling bertegur sapa. Ki Harjo Subroto melangkah keluar dari kamarnya dengan wajah yang masih ditekuk penuh amarah, memandang sinis ke arah dapur tempat Kirana sedang menyalakan api tungku. Pria tua yang sangat memuja harta benda itu telah mengambil keputusan sepihak untuk menghukum menantu yatim piatunya tanpa bukti yang jelas. Mulai hari ini, jatah beras dan lauk pauk untukmu akan aku potong separuh sebagai hukuman atas hilangnya perhiasan berharga milik menantuku, Sekarwati. Titah Ki Harjo Subroto dengan suara menggelegar memecah keheningan pagi. Kirana yang sedang memegang seikat kayu bakar tiba-tiba menghentikan gerakannya. Hatinya hancur mendengar keputusan sewenang-wenang dari ayah mertuanya yang sangat tidak adil tersebut. Baiklah, ayah. Jika itu memang keputusan yang harus saya terima di rumah ini, jawab Kirana dengan suara bergetar menahan tangis yang sudah berada di ujung matanya. Mencoba menerima nasibnya. Sekarwati yang mendengar keputusan ayah mertuanya dari balik pintu kamarnya tersenyum penuh kemenangan yang sangat licik dan merendahkan martabat adik iparnya itu. Ia berjalan menuju ruang makan dengan langkah yang dibuat-buat gontai, seolah-olah ia adalah pihak yang paling dirugikan akibat kejadian hilangnya cincin kesayangannya tersebut. Perempuan kaya raya itu duduk di kursi ukirnya, sambil menikmati sepiring nasi hangat dengan lauk daging ayam yang khusus dimasak untuknya pagi itu. Ia sesekali melirik sinis ke arah dapur, memastikan bahwa Kirana benar-benar menderita akibat fitnah keji yang telah ia karang sedemikian rupa. Pekerjaan Kirana hari itu terasa jauh lebih berat dari biasanya, karena perutnya sama sekali belum terisi makanan yang layak sejak pagi hari. Ia harus mencuci setumpuk pakaian kotor milik seluruh anggota keluarga di tepi sumur tua, sambil terus menahan rasa lapar yang mendera ulu hatinya.
Setiap kali tangannya mengucek kain, air matanya ikut menetes. Jatuh bercampur dengan busa sabun yang mengalir perlahan membasahi lantai batu di sekitar sumur tersebut. Namun, gadis yatim piatu itu tidak berani berhenti bekerja sedetik pun, karena takut akan mendapat hukuman yang lebih kejam lagi dari ayah mertuanya. Menjelang siang, langit di atas desa Karanganyar terlihat sangat cerah tanpa awan sedikit pun. Namun hati Kirana justru diliputi mendung kesedihan yang amat pekat. Ia memutuskan untuk pergi ke sungai yang terletak di ujung desa, guna mencuci sisa pakaian berbahan tebal yang sulit dibersihkan menggunakan air sumur. Ia berjalan menunduk sambil menggendong keranjang bambu besar yang berisi cucian berat. Menghindari tatapan mata dari penduduk desa yang sedang beraktivitas di halaman rumah mereka. Langkah kakinya terasa sangat berat. Bukan hanya karena beban bawaannya, melainkan juga karena beban fitnah yang kini sedang disandangnya sendirian. Setibanya di tepian sungai yang airnya mengalir jernih membelah desa Karanganyar, Kirana melihat beberapa ibu-ibu sedang berkumpul mencuci sambil berbincang-bincang dengan sangat seru. Tanpa mereka sadari, gadis malang itu mendengar dengan jelas isi pembicaraan mereka, yang ternyata sedang membahas tentang hilangnya perhiasan emas di rumah Joglo. Aku dengar dari tetangga sebelah bahwa menantu miskin Ki Harjo Subroto itu berniat menguasai harta keluarga dengan cara mencuri cincin emas milik kakak iparnya. Ucap salah seorang ibu berbadan gempal sambil memukul-mukul cuciannya dengan kayu panjang di atas batu besar. Mendengar fitnah keji yang sudah menyebar luas di seluruh penjuru desa itu, dada Kirana terasa sesak seperti dihimpit oleh batu yang sangat besar. Ia berusaha menyembunyikan dirinya di balik rimbunnya semak-semak bambu yang tumbuh di pinggir sungai agar tidak terlihat oleh sekumpulan ibu-ibu yang sedang menggosip tersebut. Sungguh tidak tahu diuntung gadis miskin itu. Sudah diberi tempat tinggal yang mewah, malah berani mencuri perhiasan mahal milik menantu kesayangan keluarga saudagar. Sahut ibu lainnya menimpali dengan nada yang sangat sinis dan penuh prasangka buruk terhadap Kirana tanpa mengetahui kebenarannya. Air mata Kirana akhirnya tidak terbendung lagi. Mengalir deras membasahi kedua pipinya yang pucat pasi karena kurang gizi dan terlalu banyak tekanan batin. Gadis itu menutup mulutnya dengan sebelah tangan agar suara isak tangisnya tidak terdengar oleh siapapun di tempat pemandian umum desa yang ramai tersebut. Ia mencuci pakaian tebal itu dengan sekuat tenaga sebagai pelampiasan rasa sakit hatinya yang dituduh melakukan perbuatan nista yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Kirana menyadari bahwa Skarwati dengan sengaja telah menyebarkan rumor jahat ini agar seluruh warga desa ikut membencinya dan menyingkirkannya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya di sungai, Kirana berjalan pulang ke rumah Joglo dengan tubuh yang terasa sangat lemas dan pikiran yang sangat kacau. Sepanjang perjalanan melewati jalanan tanah berlumpur di desa itu, beberapa tetangga yang berpapasan dengannya langsung memalingkan wajah dengan tatapan penuh kecurigaan dan rasa jijik. Tidak ada lagi senyuman ramah atau sapaan hangat yang biasanya ia terima dari warga desa yang dulu mengenalnya sebagai gadis yatim piatu yang baik hati. Kesendirian yang amat menyiksa kini harus ditanggungnya sendirian di tengah keramaian masyarakat pedesaan yang dengan mudah termakan oleh berita bohong. Sesampainya di rumah, hari sudah beranjak sore dan bayangan pepohonan mulai memanjang, menutupi sebagian besar halaman depan yang terbuat dari tanah liat padat. Ki Harjo Subroto sedang duduk di beranda sambil menghisap cerutu tembakau aslinya. Memandang tajam ke arah Kirana yang baru saja masuk dengan membawa keranjang cucian. Jangan berpikir kau bisa bersantai setelah mencuci. Segera masuk ke dapur dan siapkan makan malam yang lezat untuk Skarwati karena dia sedang sedih. Perintah pria tua itu dengan suara berat yang sama sekali tidak menoleransi bantahan dari menantu yang sangat dibencinya tersebut. Saya akan segera menyiapkannya. Ayah, tidak perlu khawatir, ucap Kirana pelan sambil segera mempercepat langkah kakinya menuju dapur yang masih terasa sangat panas. Di dalam dapur, ia melihat bahwa persediaan beras dan lauk pauk memang telah dikunci rapat oleh Ki Harjo Subroto di dalam lemari kayu jati tua. Ia hanya disisakan segenggam beras berkualitas rendah dan sisa sayuran layu yang harus ia olah menjadi makan malam untuk dirinya sendiri yang kelaparan. Sementara untuk Skarwati,
Bahan makanan mewah telah disiapkan di atas meja dapur, lengkap dengan bumbu-bumbu mahal yang aromanya menggugah selera. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Kirana mulai meracik bumbu dan memasak hidangan istimewa untuk kakak iparnya sesuai dengan perintah keras dari ayah mertuanya. Asap mengepul dari tungku kayu bakar, membuat matanya yang sudah sembab karena terlalu banyak menangis, kini menjadi semakin merah dan perih tidak tertahankan. Setelah hidangan mewah itu selesai dimasak dan disajikan di ruang makan keluarga, Kirana baru bisa memasak segenggam beras miliknya menjadi bubur cair agar terlihat lebih banyak. Ia terpaksa makan bubur encer tanpa lauk itu sendirian di sudut dapur yang gelap, bertemankan suara jangkrik malam. Malam pun turun menyelimuti desa Karanganyar dengan kegelapan yang pekat, membawa hawa dingin yang perlahan menyusup melalui celah-celah dinding kayu rumah joglo megah tersebut. Di ruang makan, terdengar suara tawa renyah Sekarwati yang sedang menikmati hidangan malamnya, sambil menceritakan hal-hal lucu kepada Ki Harjo Subroto yang tampak sangat senang. Kebahagiaan semu yang tercipta di ruang utama itu sangat kontras dengan kesunyian yang mencekik di dapur tempat Kirana berada. Mengais sisa-sisa harapan yang mulai redup, Kirana hanya bisa meratapi nasib buruk yang terus-menerus menimpanya tanpa henti sejak ia menjadi bagian dari keluarga ini. Setelah menyelesaikan makan malamnya yang sangat sedikit, Kirana masih harus mencuci semua peralatan masak dan piring kotor yang menumpuk tinggi di dekat bak cuci. Tangannya yang lecet dan keriput karena terlalu sering terkena air dan abu gosok, kini terasa sangat perih saat menyentuh permukaan piring yang penuh sisa makanan. Oh Tuhan, sampai kapan aku harus menanggung siksaan batin dan fisik ini demi menjaga kehormatan suamiku yang sedang merantau jauh ke seberang lautan? Rintihnya lirih. Air mata kesedihan kembali jatuh membasahi pipinya yang kotor oleh jelaga, menetes perlahan ke dalam air bilasan. Di tengah isak tangisnya yang tertahan di keremangan malam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan yang mendekat ke arah dapur dari pintu belakang. Kirana segera mengusap air matanya dengan lengan bajunya yang basah, berusaha menyembunyikan kesedihannya karena ia takut ayah mertuanya datang untuk kembali memarahinya malam itu. Namun, ketika sosok itu muncul dari balik bayangan pintu kayu, Kirana merasa sangat lega melihat bahwa yang datang adalah Mbok Darmi, pelayan tua yang setia. Wajah keriput Mbok Darmi memancarkan simpati yang sangat mendalam saat melihat keadaan Kirana yang sangat memprihatinkan duduk di sudut. Di tangan Mbok Darmi terdapat sebuah piring kecil yang terbuat dari tanah liat, berisi 2 potong ubi rebus yang masih mengepulkan asap hangat. Perempuan tua itu berjalan tertatih-tatih mendekati Kirana, lalu duduk bersimpuh di samping gadis malang tersebut sambil menyerahkan piring berisi ubi rebus yang manis itu. Makanlah ubi hangat ini. Duh, perutmu pasti sangat lapar karena sedari pagi kau belum makan makanan yang pantas untuk mengembalikan tenagamu yang terkuras, ucap Mbok Darmi. Suara pelayan tua itu terdengar sangat lembut, seolah memberikan pelukan hangat yang tak kasat mata bagi jiwa Kirana yang hancur. Kirana menerima piring kecil itu dengan tangan gemetar. Rasa haru yang luar biasa kembali membuncah di dalam dadanya, membuat ia tak mampu berkata-kata. Ia menggigit perlahan ubi rebus yang terasa manis dan mengenyangkan itu, merasakan kehangatan yang perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya yang menggigil kedinginan sejak sore. Terima kasih banyak, Mbok Darmi. Kebaikan hati Mbok selalu menjadi penerang bagi saya di rumah yang terasa semakin gelap dan penuh dengan kebencian ini, kata Kirana. Ia mengunyah makanannya sambil menahan isak tangis, merasa bersyukur masih ada satu orang di dunia ini yang peduli padanya. Setelah melihat Kirana menghabiskan ubi hangat tersebut, Mbok Darmi mendekatkan wajahnya sedikit dan menatap mata menantu yatim piatu itu dengan pandangan yang sangat serius. Duk Kirana, kamu harus mulai membuka matamu lebar-lebar dan sangat berhati-hati. Karena perempuan dari kota itu sedang menyimpan rahasia busuk yang bisa menghancurkan keluarga ini, bisik Mbok Darmi. Pelayan tua itu memberikan peringatan dengan suara yang sangat pelan, agar tidak ada seorang pun di rumah besar itu yang bisa mendengar percakapan rahasia mereka. Kirana tersentak kaget mendengar ucapan langsung dari pelayan tua yang biasanya hanya banyak diam itu.
Peringatan dari Mbok Darmi tersebut tiba-tiba mengingatkan Kirana kembali pada kejadian ganjil yang ia saksikan secara tidak sengaja di tengah malam beberapa waktu yang lalu. Bayangan seorang pria misterius bertopi caping yang menerima bungkusan kecil dari tangan Skarwati lewat jendela kamar kembali berkelebat dengan sangat jelas di benaknya. Apakah Mbok Darmi juga mengetahui sesuatu tentang pria asing yang datang diam-diam ke jendela kamar Makyu Sekarwati di tengah malam yang gelap gulita itu, tanya Kirana. Rasa penasaran kini mulai mengalahkan ketakutannya. Ia sangat ingin tahu misteri apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh kakak iparnya. Mbok Darmi menganggukkan kepalanya perlahan. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap keselamatan keluarga. Tempat ia mengabdi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu itu. Mbok tidak melihat pria itu. Tapi Mbok tahu perhiasan itu tidak hilang dicuri, melainkan sengaja disingkirkan olehnya untuk menutupi sebuah aib yang sangat besar. Jelas Mbok Darmi. Jawaban pelayan tua itu membuat dada Kirana berdegup semakin kencang. Menyadari bahwa fitnah pencurian yang dituduhkan kepadanya hanyalah sebuah alat untuk mengalihkan perhatian semua orang. Sekarwati telah merencanakan semuanya dengan sangat rapi untuk mengkambing hitamkan gadis yatim piatu yang lemah sepertinya. Keheningan malam kembali menyelimuti dapur tua itu. Hanya terdengar suara gemeretak kayu bakar yang perlahan menjadi abu di dalam tungku yang mulai mendingan. Kirana merenungkan setiap kata yang diucapkan oleh Mbok Darmi. Menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan pasrah menerima siksaan yang tidak berdasar. Jika ia terus membiarkan Sekarwati menjalankan rencana liciknya, bukan hanya nama baiknya yang akan hancur, tetapi juga keutuhan keluarga suaminya akan hancur berantakan tanpa sisa. Tekad yang kuat mulai tumbuh perlahan di dalam hati gadis malang itu. Ia berjanji akan mencari tahu kebenaran demi memulihkan kehormatannya. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya hanyalah menantu miskin yang suaranya tidak akan pernah didengar oleh ayah mertua yang sangat membenci saya. Keluh Kirana. Ia menatap Mbok Darmi dengan pandangan penuh harap. Mencari sebuah jalan keluar dari labirin fitnah yang mengurungnya dengan sangat rapat di dalam rumah ini. Mbok Darmi menepuk punggung tangan Kirana dengan lembut, memberikan kekuatan dan dorongan semangat kepada gadis yang sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri itu. Perhatikan setiap gerak-geriknya. Orang yang berbuat curang pasti akan meninggalkan sebuah jejak kecil yang bisa membongkar semua kebohongannya. Pesan Mbok Darmi. Nasihat bijak dari pelayan tua itu terukir kuat di dalam sanubari Kirana. Memberikannya sebuah tujuan baru di tengah keputusasaan yang hampir saja menenggelamkan jiwanya. Ia menyeka sisa air mata di sudut matanya. Berdiri dengan postur tubuh yang lebih tegak dari sebelumnya. Dan mulai merapikan sisa piring kotor di dapur. Mulai malam ini, Kirana tidak akan lagi menjadi menantu lemah yang hanya bisa menangis meratapi nasib di sudut dapur setiap kali menerima perlakuan buruk. Ia akan berubah menjadi seorang pengamat yang diam-diam akan mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk mengakhiri sandiwara keji yang dimainkan oleh Sekarwati. Mbok Darmi tersenyum tipis melihat perubahan raut wajah Kirana yang kini memancarkan keberanian. Lalu pelayan tua itu pamit untuk kembali ke kamarnya di paviliun belakang. Kirana menyelesaikan sisa pekerjaannya dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Rasa lapar yang tadi menyiksanya telah sirna berkat ubi hangat dan dukungan moral dari Mbok Darmi. Ia berjalan kembali menuju kamarnya yang sempit dan pengap. Namun, kali ini langkah kakinya tidak lagi terasa berat dan terseret-seret seperti orang yang kehilangan harapan. Di dalam hatinya, ia bertekad kuat untuk menjaga rumah peninggalan leluhur suaminya ini dari kehancuran akibat keserakahan seseorang. Angin malam di luar rumah joglo kembali berhembus, menerbangkan daun-daun kering yang berserakan di halaman luas tempat menjemur padi yang kini tampak kosong melompong. Langit kelabu di atas desa Karanganyar perlahan memudar, menampilkan ribuan bintang yang berkelap-kelip dengan indah, memberikan secercah cahaya redup di tengah kegelapan malam yang panjang. Kirana merebahkan tubuh lelahnya di atas tikar pandan yang tipis. Namun, matanya menolak untuk terpejam karena otaknya terus menyusun rencana untuk mengawasi kakak iparnya besok.
Ia tahu bahwa perjalanan untuk membuktikan kebenarannya tidak akan mudah. Namun, ia siap menghadapi segala risiko yang menghadangnya. Di kamar mewahnya, Sekarwati sedang duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut panjangnya. Menatap bayangan dirinya di cermin besar dengan senyum penuh kelicikan. Perempuan sombong itu merasa sangat yakin bahwa rencananya untuk menyingkirkan Kirana dari rumah joglo itu akan segera berhasil dalam beberapa hari ke depan tanpa rintangan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kebohongan besar yang selama ini disembunyikannya dengan sangat rapat mulai tercium oleh gadis yatim piatu yang selalu direndahkannya itu. Malam itu, di dalam rumah tradisional yang tampak tenang dari luar, sebuah perang bisu sedang bersiap untuk meletus dengan sangat dahsyat. Mentari pagi kembali bersinar menembus sela-sela dedaunan rimbun pohon beringin di halaman rumah joglo, membawa kehangatan yang seolah enggan menyentuh hati para penghuninya. Kirana memulai aktivitas hariannya seperti biasa, menyapu daun-daun kering yang berguguran di atas tanah padat dengan sapu lidi yang pegangannya sudah mulai lapuk. Namun kali ini, ada yang berbeda dari pancaran mata gadis yatim piatu tersebut, karena ia tidak lagi menunduk pasrah seperti hari-hari sebelumnya yang penuh kesedihan. Ia terus mengawasi setiap gerak-gerik di sekitar rumah dengan sangat saksama, menajamkan pendengaran dan penglihatannya sesuai dengan nasihat bijaksana yang diberikan oleh pelayan tua semalam. Di sudut teras yang menghadap langsung ke arah taman berbunga, Sekarwati tampak duduk dengan gelisah, sambil terus menggigit bibir bawahnya yang dipoles pewarna merah. Perempuan sombong itu tidak terlihat menikmati sarapan paginya yang mewah. Matanya terus melirik ke arah jalan utama desa, seakan-akan sedang menunggu kedatangan seseorang dengan cemas. Tangannya yang dipenuhi perhiasan emas terus meremas ujung selendang sutranya hingga kusut. Sebuah pemandangan yang sangat tidak biasa bagi sosok yang selalu membanggakan keanggunannya di depan umum. Kirana mencuri pandang dari balik tiang penyangga atap dapur, memperhatikan semua kegelisahan aneh yang sedang dialami oleh kakak iparnya pada pagi hari itu. Tidak berselang lama setelah itu, Sekarwati tiba-tiba berdiri dengan tergesa-gesa, seolah teringat akan sebuah urusan penting yang mendadak harus segera diselesaikannya di dalam kamar. Ia melangkah terburu-buru melewati halaman samping yang berdebu tanpa mempedulikan ujung kain batiknya yang terseret menyapu tanah merah di dekat pot tanaman hias peninggalan leluhur. Saat perempuan itu berjalan melintasi deretan jemuran bambu, sebuah lipatan kertas kecil berwarna kecoklatan secara tidak sengaja terjatuh dari balik lipatan kemben sutra mewahnya ke atas tanah. Sekarwati yang sedang dilanda kepanikan luar biasa sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah menjatuhkan sesuatu yang sangat penting di halaman tersebut. Setelah memastikan sosok kakak iparnya benar-benar masuk ke dalam bangunan utama dan menutup pintu kamarnya dengan rapat, Kirana segera meletakkan ember cuciannya perlahan-lahan. Ia berjalan mengendap-endap mendekati lokasi tempat kertas kecil itu terjatuh, sambil terus mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada pandangan mata yang sedang memperhatikannya saat ini. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya ketika ia membungkukkan badannya dan memungut lipatan kertas kusam yang tampak sudah sering dibuka dan ditutup berulang kali tersebut. Tangannya sedikit gemetar saat mulai membuka lipatan kertas itu, menyadari bahwa benda kecil ini mungkin adalah kunci untuk membongkar semua rahasia gelap kakak iparnya. Mata Kirana membelalak lebar saat membaca rentetan kalimat yang tertulis dengan tinta hitam tebal di atas secarik kertas lusuh peninggalan seseorang dari kota. Kertas tersebut ternyata adalah sebuah surat penagihan utang yang mencantumkan nama ayah Sekarwati sebagai pihak peminjam dengan jumlah uang yang sangat fantastis besarnya. Surat itu juga dengan tegas mengancam akan menyita seluruh harta benda keluarga saudagar tersebut jika utang tidak segera dilunasi sebelum akhir bulan purnama tiba. Fakta mengejutkan ini seketika meruntuhkan semua bayangan kemewahan dan kesombongan keluarga kakak iparnya yang selama ini selalu diagung-agungkan di hadapan semua warga desa. Semua keanehan yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini akhirnya mulai terangkai dengan sangat jelas bagaikan potongan teka-teki yang menemukan tempatnya yang tepat. Kirana kini menyadari sepenuhnya bahwa cincin emas bermata delima yang dilaporkan hilang itu sama sekali tidak pernah dicuri oleh siapapun di rumah ini.
Sekarwati sendirilah yang telah menyerahkan perhiasan mahal tersebut kepada pria misterius bertopi caping di tengah malam buta untuk digunakan sebagai pembayaran cicilan utang keluarganya. Gadis yatim piatu itu mendesah panjang. Mengasihani nasib ayah mertuanya yang selama ini telah dibutakan oleh kebohongan besar yang diciptakan oleh menantu kesayangannya sendiri. Dengan tangan yang masih gemetar karena luapan emosi yang bercampur aduk, Kirana melipat kembali surat penagihan utang tersebut dengan sangat rapi dan hati-hati. Ia menyelipkan gulungan kertas penting itu ke dalam saku kain batiknya yang paling dalam, memastikan benda itu aman sebagai bukti kuat untuk membela dirinya. Kini ia memiliki sebuah senjata rahasia yang mampu membersihkan namanya dari segala fitnah keji yang telah menyebar luas ke telinga seluruh warga desa Karanganyar. Namun, ia memutuskan untuk tetap bersabar dan menunggu waktu yang paling tepat untuk mengungkapkan semua kebenaran ini di hadapan Ki Harjo Subroto beserta para warga desa. Sementara itu di dalam kamarnya, Sekarwati mulai membongkar seluruh isi lemari pakaiannya dengan panik karena baru menyadari hilangnya surat rahasia penagihan utang tersebut. Ia melempar kain-kain sutera mahal miliknya ke lantai kayu kamarnya, mencari benda kecil yang sangat krusial bagi keberlangsungan sandiwara besar yang sedang ia mainkan. Keringat dingin mulai mengucur deras di dahi perempuan sombong itu, membayangkan kemarahan luar biasa yang akan ditunjukkan oleh ayah mertuanya jika kebohongan ini terungkap. Ia sangat tahu bahwa Ki Harjo Subroto tidak akan pernah memaafkan siapapun yang berani menipu dan menjatuhkan martabat keluarganya di mata masyarakat luas. Untuk menutupi rasa takutnya yang semakin membesar, pikiran licik, Sekarwati segera bekerja keras, menyusun sebuah rencana baru untuk menyelamatkan dirinya sendiri secepat mungkin. Ia merasa harus segera melancarkan serangan akhir untuk mengusir Kirana dari rumah ini pada hari ini juga sebelum rahasianya benar-benar terbongkar ke permukaan. Perempuan tamak itu mengeluarkan sebuah gelang emas murni miliknya yang lain dari dalam kotak perhiasan rahasia yang tersembunyi di balik tumpukan bantal tidur mewahnya. Ia berniat menjadikan perhiasan mahal ini sebagai barang bukti tambahan untuk memberikan tuduhan palsu yang jauh lebih mematikan kepada menantu yatim piatu yang malang itu. Saat siang hari mulai terasa sangat menyengat, Kirana sedang sibuk menimba air dari sumur tua untuk membersihkan seluruh area dapur belakang seperti biasanya. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Sekarwati yang diam-diam menyelinap keluar dari kamarnya dan berjalan mengendap-endap menuju tumpukan keranjang pakaian kotor milik Kirana. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan terlatih menipu, ia menyelipkan gelang emas tersebut ke dalam lipatan baju kumal yang biasa dipakai adik iparnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang melihat tindakan liciknya, ia segera berlari kecil kembali ke kamarnya dan bersiap memainkan sandiwara besarnya hari ini. Tidak lama berselang setelah kejadian tersebut, teriakan melengking. Sekarwati kembali terdengar memecah kesunyian siang hari di rumah joglo yang biasanya damai dan tenang itu. "Tolong! Ayah, perhiasan saya kembali hilang. Kali ini gelang emas murni pemberian ibunda saya yang lenyap dari atas tempat tidur," seru perempuan itu histeris. Ki Harjo Subroto yang sedang menikmati secangkir kopi panas di teras depan, segera melompat dari kursi goyangnya dan bergegas menghampiri sumber suara dengan wajah tegang. Ia merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga besar telah diinjak-injak, karena kejadian pencurian kembali terulang di dalam rumahnya yang sangat dihormati oleh warga. "Kali ini aku tidak akan memberikan toleransi lagi kepada pencuri hina yang berlindung di bawah atap rumahku ini," teriak Ki Harjo Subroto dengan nada murka. Wajah pria tua yang memiliki banyak tanah itu memerah pada menahan amarah yang sudah meletup-letup di dadanya. Menuntut penyelesaian saat itu juga tanpa penundaan. Ia segera memanggil semua pelayan dan beberapa tetangga terdekat yang sedang melintas untuk berkumpul di ruang tengah rumah sebagai saksi atas tindakan tegasnya. Beberapa warga desa mulai berbisik-bisik dan menatap sinis ke arah belakang rumah. Sudah menduga siapa target kemarahan ayah mertua yang terkenal sangat keras itu. Geledah seluruh sudut rumah ini sekarang juga, terutama kamar belakang tempat perempuan miskin tak tahu diri itu tidur setiap malam. Perintah Ki Harjo Subroto. Tanpa menunggu perintah kedua kalinya,
Sekarwati langsung berjalan mendahului kerumunan warga desa dengan langkah angkuh menuju ke arah kamar sempit milik adik iparnya. Ia membuka keranjang pakaian kotor yang terbuat dari anyaman bambu usang dengan gaya arogan dan mulai membuang isinya ke lantai satu persatu. Dengan gerakan yang sangat teatrikal di hadapan semua orang. Perempuan licik itu berpura-pura terkejut saat menemukan sebuah benda berkilauan yang jatuh tepat di depannya. Lihatlah perhiasan ini. Ayah, gelang emasku ternyata sengaja disembunyikan di dalam tumpukan baju kotor milik Kirana, agar tidak ada orang yang curiga. Teriak Sekarwati. Ia mengangkat gelang emas itu tinggi-tinggi ke udara, agar semua pasang mata yang berkumpul di ruangan itu bisa melihat bukti nyata kejahatan Kirana. Gumaman kasar dan bisikan bernada mengecam segera terdengar dari kerumunan warga desa yang kini semakin yakin bahwa gadis yatim piatu itu adalah pencurinya. Mereka menunggu kemunculan Kirana untuk menerima hukuman paling berat yang pantas dijatuhkan atas perbuatan yang sangat memalukan tersebut. Mendengar keributan yang terjadi di bagian dalam rumah, Kirana segera menghentikan kegiatannya membersihkan wajan besar dan berjalan pelan menghampiri kerumunan orang-orang tersebut. Ketika ia tiba di ambang pintu, pandangannya langsung disambut oleh tatapan penuh kebencian dari Ki Harjo Subroto dan senyuman penuh kelicikan dari bibir Sekarwati. Ia melihat gelang emas berkilauan itu dipegang erat oleh kakak iparnya, seolah menjadi bukti mutlak yang akan menghantarkan dirinya menuju pintu pengusiran yang menyakitkan. Namun, alih-alih menangis ketakutan seperti biasanya, wajah gadis miskin itu justru terlihat sangat tenang dan jauh lebih tegar dari yang pernah dibayangkan siapapun. Gadis yatim piatu yang tidak tahu balas budi. Kau sungguh mengotori martabat keluargaku dengan perbuatan mencuri yang sangat rendahan ini di rumahku, bentak Ki Harjo Subroto. Pria tua itu menunjuk wajah Kirana dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat karena amarah yang memuncak. Siap untuk menjatuhkan vonis hukuman sepihak. Warga desa yang berkerumun ikut menganggukkan kepala tanda setuju. Menantikan momen memalukan di mana gadis lemah itu diusir keluar dari desa Karanganyar selamanya. Mereka semua telah terhasut oleh kebohongan demi kebohongan yang ditanamkan secara rapi dan sistematis oleh menantu kesayangan yang berasal dari keluarga kaya tersebut. Namun di tengah keributan dan hujan makian yang dilontarkan oleh banyak orang, Mbok Darmi perlahan maju melangkah menembus kerumunan dengan langkahnya yang tertatih. Pelayan tua yang bijaksana itu berdiri di samping Kirana, meletakkan tangannya di bahu gadis itu, sebagai bentuk dukungan moral yang tak ternilai harganya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan saat amarah sedang menguasai hati. Tuan, karena mata yang buta seringkali tidak bisa membedakan mana emas murni dan mana kuningan, ucap Mbok Darmi. Kalimat singkat dan syarat makna itu membuat suasana ruangan yang tadinya sangat bising mendadak menjadi hening sejenak karena wibawa sang pelayan tua. Mendengar ucapan pelayan tuanya itu, Ki Harjo Subroto justru merasa semakin tersinggung dan murka karena merasa otoritasnya sedang ditentang di hadapan banyak orang. Tutup mulutmu yang lancang itu, Mbok Darmi. Jangan pernah membela pencuri ini jika kau masih ingin menghabiskan masa tuamu di rumah besar ini. Ancamnya keras. Sekarwati ikut menimpali dengan nada sinis untuk semakin memperburuk suasana. Menyudutkan Kirana yang masih berdiri tenang tanpa sedikit pun rasa gentar di wajah cantiknya. Orang miskin memang selalu saling melindungi satu sama lain untuk menutupi kebusukan yang mereka lakukan di belakang orang kaya yang dermawan. Cibir, Sekarwati tajam. Dalam keheningan yang mencekam tersebut, Kirana perlahan mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah mata ayah mertuanya dengan keberanian yang baru saja ia temukan. Saya bersumpah demi nama suamiku yang sedang merantau dan demi Tuhan yang Maha Melihat, saya tidak pernah mengambil sepeser pun harta di rumah ini, ucap Kirana mantap. Suaranya tidak lagi bergetar karena ketakutan seperti malam-malam sebelumnya, melainkan memancarkan ketegasan yang membuat beberapa warga desa yang mendengarnya mulai merasa sedikit bimbang. Mereka mulai berbisik-bisik dan meragukan apakah gadis dengan wajah selembut dan seterang ini benar-benar mampu melakukan tindakan licik dan pencurian yang sangat dituduhkan itu. Melihat warga desa mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan,
Sekarwati menjadi sangat panik dan berusaha keras untuk kembali mengambil alih kendali situasi di ruangan itu. Jangan dengarkan kata-kata manis dari perempuan pembohong ini. Buktinya sudah sangat jelas ditemukan di dalam tumpukan pakaian kotornya sendiri di kamar belakang. Sergah Sekarwati. Ia menggoyang-goyangkan gelang emas tersebut di udara dengan raut wajah yang penuh kepura-puraan. Seolah ia adalah satu-satunya korban yang paling menderita dan paling dirugikan di sini. Ki Harjo Subroto yang sangat mempercayainya, segera mengangguk setuju, dan bersiap untuk memerintahkan para pelayan menyeret Kirana keluar dari rumah besar yang penuh sejarah tersebut. Kirana tetap berdiri dengan tegap tanpa bergeser selangkah pun dari posisinya. Tangannya perlahan merogoh ke dalam saku kain batiknya, tempat ia menyimpan sebuah kebenaran. Jika saya memang seorang pencuri yang serakah seperti yang dituduhkan, lalu siapakah pria bertopi caping yang menerima bungkusan kecil di malam yang gelap itu? Tanya Kirana pelan. Pertanyaan tajam itu seketika membuat wajah Sekarwati berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Dan tangan perempuan sombong itu mendadak menjadi sangat dingin hingga perhiasannya berdenting. Warga desa dan Ki Harjo Subroto terdiam membisu. Bingung dengan maksud ucapan yang dilontarkan oleh gadis yatim piatu tersebut di hadapan mereka semua. Saat ini, apa maksud perkataanmu itu? Anak tidak tahu diuntung. Berhentilah mengarang cerita kosong untuk menyelamatkan dirimu sendiri dari pengusiran. Gertak Ki Harjo Subroto yang mulai merasakan keganjilan. Ia menatap menantu kesayangannya dan menyadari bahwa tangan Sekarwati sedang gemetar hebat, sambil memeluk erat selendang sutranya. Sebuah reaksi yang sangat di luar kebiasaannya. Kecurigaan kecil akhirnya mulai tumbuh perlahan di dalam benak pria tua yang selama ini selalu mengagungkan harta dan latar belakang keluarga saudagar tersebut. Ia kini mulai menuntut penjelasan lebih lanjut dari Kirana yang masih memegang sebuah rahasia besar di dalam saku batiknya untuk dibongkar di depan publik. Saya tidak pernah mengarang cerita, Ayah. Karena kebenaran sesungguhnya sudah tertulis dengan sangat jelas di atas lembaran kertas lusuh ini. Jawab, Kirana tegas. Ia menarik secari kertas kecoklatan yang ditemukannya tadi pagi di halaman samping rumah dan menggenggamnya erat agar tidak tertiup angin sore yang mulai berhembus. Wajah Sekarwati seketika berubah menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Menyadari bahwa benda yang sangat diwaspadainya ternyata telah jatuh ke tangan orang yang paling dibencinya. Jantung kakak ipar yang licik itu berdebar kencang seakan mau melompat keluar dari dadanya. Menyadari bahwa detik-detik kehancurannya di rumah ini sudah semakin dekat. Warga desa yang sedari tadi berkerumun kini merangsek maju selangkah. Rasa penasaran mereka tergugah oleh selembar kertas misterius yang dipegang oleh menantu yatim piatu tersebut. Beberapa dari mereka mulai saling berbisik. Mempertanyakan apakah selama ini mereka telah keliru dalam menilai gadis miskin yang rajin bekerja dan ramah itu. Ki Harjo Subroto melangkah maju dengan wajah yang dipenuhi tanda tanya besar. Memerintahkan Kirana untuk menyerahkan lembaran kertas itu kepadanya agar ia bisa membacanya sendiri. Udara di ruang tengah rumah joglo megah itu seolah tersedot habis. Menciptakan ketegangan luar biasa yang membuat napas semua orang yang hadir menjadi tertahan. Sekarwati tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat mencoba merebut kertas itu dari genggaman Kirana. Namun Bokdarmi dengan sigap menghalangi langkah perempuan sombong tersebut. Biarkan kebenaran terungkap di hadapan semua orang. Duk Sekarwati, jangan berusaha menutupi aib dengan menambah kesalahan baru di rumah yang terhormat ini. Cegah Bokdarmi. Pelayan tua itu berdiri teguh bagaikan sebuah karang di tengah ombak. Melindungi Kirana dari serangan mendadak yang dilancarkan oleh orang yang mulai kehilangan akal sehatnya. Kepanikan Sekarwati yang berlebihan itu secara tidak langsung telah memberikan jawaban tersirat kepada para warga desa bahwa memang ada sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena emosi yang tertahan sedari tadi. Kirana menyerahkan selembar kertas lusuh tersebut tepat ke telapak tangan Ki Harjo Subroto yang kasar. Silakan ayah baca sendiri tulisan di kertas ini. Dan simpulkan sendiri siapakah sebenarnya yang telah menguras harta keluarga ini dari belakang. Pinta Kirana sopan. Ia mundur selangkah. Memberi ruang bagi sang ayah mertua untuk mencerna sendiri.
Fakta pahit yang selama ini telah membutakan mata dan hati nuraninya. Badai kebenaran kini siap menyapu seluruh kebohongan dan kesombongan yang telah menutupi kehangatan rumah joglo itu selama berbulan-bulan. Membawa keadilan bagi sang yatim piatu. Ki Harjo Subroto menerima secari kertas lusuh itu dengan tangan sedikit gemetar karena bingung melihat kepanikan menantu kesayangannya. Pria tua yang dihormati itu membuka lipatan kertas dan mulai membaca setiap baris kalimat yang tertulis dengan tinta hitam pekat. Matanya terbelalak lebar, seakan tidak mempercayai rentetan kata yang sedang dilihatnya di hadapan seluruh penduduk desa Karanganyar sore itu. Surat itu dengan jelas menyatakan bahwa ayah Sekarwati memiliki utang puluhan keping emas dan terancam disita seluruh hartanya. Nafas ayah mertua yang angkuh tersebut seketika menjadi berat saat menyadari kenyataan pahit ini. Apa arti semua tulisan penagihan utang yang sangat besar ini? Sekarwati, tolong jelaskan kepadaku sekarang juga tanpa berbohong sedikit pun. Tuntut Ki Harjo Subroto dengan suara parau yang menahan getaran kemarahan dan kekecewaan mendalam. Seluruh warga desa yang berkumpul di ruang tengah rumah joglo itu saling berpandangan penuh keheranan mendengar perkataan sang tetua desa. Sekarwati hanya bisa tertunduk bisu dengan wajah sepucat kapas. Tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela dirinya yang telah tersudut. Semua kesombongan dan keangkuhan yang selama ini ia pamerkan hancur berkeping-keping di lantai kayu jati tersebut. Tiba-tiba, dari arah jalan utama desa, terdengar suara derap langkah kuda yang berlari kencang, mendekati pekarangan rumah joglo tersebut. Suara gemeretak roda kayu kereta kuda memecah keheningan yang mencekam di dalam ruangan, membuat semua pasang mata refleks menoleh ke arah luar. Sebuah kereta kuda berdesain mewah namun tampak berdebu berhenti tepat di halaman depan rumah. Disusul turunnya seorang pria paruh baya berpakaian saudagar kota. Pria asing bermisai tebal itu melangkah masuk dengan raut wajah keras dan tatapan mata tajam mencari seseorang di antara kerumunan warga yang kebingungan. Permisi. Saya datang jauh-jauh dari kota seberang untuk mencari seorang perempuan bernama Sekarwati, beserta ayah mertuanya yang bernama Ki Harjo Subroto. Ucap saudagar itu lantang. Kehadiran tamu tak diundang tersebut semakin menambah ketegangan yang menguasai seluruh penjuru rumah kayu megah di desa Karanganyar ini. Ki Harjo Subroto melangkah maju dengan perasaan campur aduk. Menyambut tamu itu dengan sisa wibawa yang masih dimilikinya sebagai kepala keluarga besar. Sayalah orang yang Anda cari. Tuan. Ada urusan mendesak apa yang membawa Anda datang kemari di tengah keributan keluarga kami ini? Tanyanya sopan. Saudagar dari kota itu mengeluarkan sebuah gulungan perkamen resmi yang berstempel merah. Lalu membukanya lebar-lebar di hadapan pria tua tersebut. Saya datang untuk menagih sisa utang yang sangat besar dari keluarga saudagar ayah Sekarwati, yang kini sudah dinyatakan bangkrut total tanpa sisa. Jelas pria bermisai itu. Warga desa serentak menahan napas mendengar kabar mengejutkan tersebut. Menyadari bahwa keluarga kaya raya yang selama ini dihormati ternyata jatuh miskin. Sekarwati seketika jatuh terduduk di lantai kayu. Menangis terseduh-seduh menutupi wajahnya yang sangat malu karena rahasia kelamnya akhirnya terbongkar luas. Beberapa hari yang lalu, utusan saya menerima sebuah bungkusan berisi cincin emas, bermata delima dari tangan Sekarwati sebagai cicilan awal pembayaran utang keluarganya. Lanjut saudagar itu memberikan penjelasan yang sangat mematikan. Kalimat tersebut seakan menjadi petir yang menyambar tepat di siang bolong, menghancurkan sisa-sisa keraguan yang masih menyelimuti hati Ki Harjo Subroto. Cincin emas kesayangan yang dituduhkan telah dicuri oleh Kirana itu ternyata diserahkan sendiri oleh menantu kaya raya tersebut untuk menutupi kebangkrutan keluarganya. Ayah mertua yang menyukai harta benda itu merasa kepalanya berputar hebat, menerima kenyataan yang amat menyakitkan ini. Kebenaran yang sangat menyilaukan itu akhirnya terpampang nyata tanpa bisa ditutupi lagi oleh sandiwara licik yang dimainkan menantu dari kota. Ki Harjo Subroto menatap ke arah Kirana dengan pandangan kosong yang dipenuhi oleh rasa penyesalan luar biasa karena telah berlaku sangat zalim. Gadis yatim piatu yang selalu dihina dan dituduh sebagai pencuri itu ternyata adalah korban fitnah keji demi menutupi aib besar kakak iparnya.
Tubuh pria tua itu bergetar hebat menahan malu yang tidak tertahankan di hadapan para tetangga desa yang kini mengetahui semua kebodohan dan kebutaannya selama ini. Suasana di ruang tengah rumah Joglo berubah menjadi riuh rendah oleh bisikan dan gumaman warga desa yang merasa sangat dibohongi. Mereka yang sebelumnya ikut-ikutan menuduh dan mencibir Kirana kini menatap gadis malang itu dengan penuh rasa bersalah dan simpati mendalam. Sungguh kejam sekali perbuatan perempuan kota itu. Memfitnah adik iparnya sendiri, yang sudah hidup miskin hanya untuk menyelamatkan harga diri keluarganya yang bangkrut. Ujar seorang ibu sambil menggelengkan kepalanya. Pandangan sinis warga desa kini sepenuhnya berbalik mengarah kepada Sekarwati yang masih menangis terisak di atas lantai kayu jati tersebut. Ki Harjo Subroto menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kembali kepingan harga dirinya yang telah berserakan di depan umum sore itu. Ia menatap menantu yang dahulu sangat dibanggakannya itu dengan tatapan dingin dan penuh kekecewaan yang sangat mendalam dari relung hatinya. Jadi selama ini kau sengaja menuduh Kirana mencuri agar tidak ada yang curiga bahwa kau menjual perhiasanmu sendiri untuk membayar utang ayahmu. Ucap pria tua itu perlahan. Nada suaranya tidak lagi menggelegar seperti biasa, melainkan terdengar sangat rapuh dan lelah menghadapi kebohongan besar di dalam rumahnya sendiri, sambil terus menangis sesenggukan. Sekarwati akhirnya menganggukkan kepalanya pelan tanpa berani menatap mata ayah mertuanya yang sangat murka tersebut. Maafkan saya, Ayah. Saya sangat takut. Ayah akan mengusir saya jika mengetahui bahwa keluarga saya sudah jatuh miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Isah perempuan itu dengan suara serak. Ia mengakui semua perbuatan jahatnya, termasuk menyembunyikan gelang emas di tumpukan baju kotor Kirana siang tadi untuk mempercepat rencana pengusiran adik iparnya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Dan kini ia harus menanggung semua akibat dari kebohongan yang telah ia rajut sendiri. Mbok Darmi yang berdiri tegak di samping Kirana menghela napas panjang, memandang miris ke arah perempuan muda yang hancur karena kesombongannya. Pelayan tua yang penuh kebijaksanaan itu perlahan melangkah maju dan mendekati Ki Harjo Subroto yang masih mematung menahan gejolak emosi di dadanya. Harta benda dan kedudukan duniawi memang seringkali menyilaukan mata batin manusia. Tuan, membuat kita lupa untuk melihat ketulusan hati yang sesungguhnya. Ucap Mbok Darmi dengan nada tenang, namun sangat menusuk hati. Pria tua itu tertunduk malu, menyadari bahwa ucapan pelayan setianya itu sepenuhnya benar dan sangat menampar nuraninya. Kirana sendiri hanya dia mematung menyaksikan runtuhnya dominasi kakak iparnya yang selama ini selalu bertindak sewenang-wenang dan kejam kepadanya. Hatinya tidak merasa senang sedikitpun melihat orang lain menderita dan dipermalukan di hadapan orang banyak, meskipun orang itu telah menyiksanya tanpa henti. Gadis yatim piatu itu membuktikan bahwa dirinya memiliki kelapangan dada yang luar biasa besar. Tidak menyela atau membalas dendam dengan kata-kata kasar. Ia hanya merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap dengan sangat jelas. Membersihkan nama baiknya dari segala tuduhan pencurian yang sangat menyakitkan hati nuraninya selama ini. Saudagar dari kota itu melipat kembali perkamen penagihan utangnya setelah melihat drama keluarga yang sangat menguras emosi di hadapannya tersebut. Karena cicilan pertama sudah dibayarkan dengan cincin berlian itu. Saya akan memberikan waktu tambahan 1 bulan bagi keluarga kalian untuk melunasi sisanya. Tegas sang tamu sebelum berbalik arah. Ia segera melangkah keluar dari rumah Joglo megah itu. Naik kembali ke atas kereta kudanya. Dan memacu kudanya meninggalkan pekarangan menuju jalan raya. Kepergian pria penagih utang itu menyisakan keheningan yang sangat canggung di antara semua orang yang masih berkumpul di dalam ruangan, tanpa menggunakan kekerasan fisik sedikitpun. Ki Harjo Subroto akhirnya memberikan keputusan akhir yang sangat tegas demi menjaga kehormatan keluarganya yang tersisa. Aku tidak akan memukul atau melukaimu, Sekarwati. Namun kau tidak pantas lagi tinggal di rumah ini setelah mengkhianati kepercayaan dan menghancurkan martabat kami. Putus ayah mertua itu dengan suara bergetar. Ia menunjuk ke arah pintu keluar rumah Joglo yang terbuka lebar, memerintahkan perempuan licik tersebut untuk segera membereskan semua barang pribadinya.
Hukuman ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada pukulan rotan. Karena Sekarwati harus pergi menanggung rasa malu yang teramat sangat. Sekarwati bangkit berdiri dari lantai dengan susah payah. Kakinya terasa lemas menahan beban kekalahan telak yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia berjalan gontai menuju kamar mewahnya, mengemasi sisa-sisa pakaian sutera dan beberapa barang berharga yang masih dimilikinya ke dalam sebuah koper kulit tua. Tidak ada satu pelayan pun yang bersedia membantunya. Mereka semua hanya berdiri mematung menyaksikan kepergian sosok menantu yang dahulu sangat berkuasa di rumah ini. Air mata penyesalan terus mengalir membasahi pipinya yang pucat. Menyadari bahwa kesombongan hanya akan membawa manusia menuju jurang kehancuran yang tak berdasar. Dengan koper kulit yang terasa sangat berat di tangannya, Sekarwati melangkah keluar dari kamar dan berjalan tertatih melewati ruang keluarga yang hening. Ia tidak berani menatap wajah Kirana yang berdiri tenang di samping pelayan tua. Merasa sangat kotor dan hina bila dibandingkan dengan kesucian hati gadis tersebut. Para tetangga desa membuka jalan untuknya. Tidak ada makian yang terlontar dari mulut mereka. Hanya tatapan iba bercampur muak yang mengiringi langkah perempuan itu. Ia menuruni tangga teras depan perlahan, meninggalkan rumah joglo megah yang pernah menjadi saksi bisu atas semua kejahatan dan kepura-puraannya. Warga desa Karanganyar yang sejak tadi menyaksikan kejadian mengejutkan tersebut, perlahan-lahan mulai membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dengan tertib. Mereka membawa pulang sebuah pelajaran berharga tentang bahaya fitnah, dan betapa pentingnya menjaga hati dari sifat serakah yang bisa menghancurkan segalanya seketika. Halaman depan rumah yang tadinya penuh sesak oleh kerumunan manusia kini kembali lengang, menyisakan embusan angin sore yang terasa jauh lebih sejuk dan menyegarkan. Sinar matahari yang mulai condong ke ufuk barat memberikan semburat jingga yang indah di langit, seolah ikut merayakan kemenangan kebenaran hari itu. Setelah seluruh warga desa benar-benar pergi meninggalkan pekarangan rumah, Ki Harjo Subroto masih berdiri kaku di tengah ruangan kayu yang luas tersebut. Pria tua itu perlahan membalikkan badannya menghadap ke arah Kirana, menantu yatim piatu yang selama berbulan-bulan ini selalu ia siksa dengan pekerjaan berat. Rasa bersalah yang teramat sangat besar menekan rongga dadanya, membuatnya sulit untuk sekadar bernapas atau mengangkat wajahnya menatap mata gadis yang suci itu. Ia menyadari betapa bodoh dan kejamnya dirinya selama ini. Membuang berlian asli demi mengagungkan sebuah batu kali yang dipoles menyerupai emas berkilau. Bibir Ki Harjo Subroto bergetar pelan saat ia berusaha merangkai kata demi kata untuk mengungkapkan permohonan maaf yang sangat tulus dari dasar hatinya. Namun, rasa malu yang menyelimuti seluruh jiwanya membuat kata-kata itu tertahan lama di tenggorokan. Ia merasa sangat tidak pantas mendapatkan pengampunan dari menantunya. Kirana yang memiliki kelembutan hati luar biasa dapat merasakan peperangan batin yang sedang dialami oleh pria tua yang keras kepala tersebut sore ini. Gadis itu tidak memendam dendam sama sekali. Ia justru melangkah maju dan menundukkan kepalanya dengan penuh hormat seperti kebiasaannya setiap hari di rumah. Hari sudah semakin sore. Ayah, angin malam sebentar lagi akan turun. Izinkan saya membuatkan secangkir teh panas untuk menghangatkan tubuh ayah, ucap Kirana lembut. Kalimat sederhana itu bagaikan air dingin yang menyiram bara api penyesalan di hati sang ayah mertua, memecah kebisuan canggung di antara mereka berdua. Tanpa menyebut kata maaf atau mengungkit kejadian masa lalu, gadis yatim piatu itu telah menunjukkan kebesaran jiwanya untuk menerima kembali keluarga ini seutuhnya. Ki Harjo Subroto akhirnya tidak kuasa menahan tangisnya. Air mata pria tua itu menetes membasahi pipinya yang mulai berkeriput dimakan usia. Bok Darmi tersenyum sangat lebar melihat pemandangan mengharukan yang tersaji di depan matanya, menyeka air mata bahagia yang menggenang di sudut matanya. Pelayan tua yang setia itu merasa tugasnya untuk melindungi keluarga ini dari kehancuran moral telah selesai dengan sangat baik dan penuh kedamaian tanpa pertumpahan darah. Ia segera mengambil alih sapu lidi yang tergeletak di sudut ruangan dan mulai membersihkan sisa kotoran yang ditinggalkan oleh kerumunan warga desa tadi. Rumah joglo peninggalan leluhur ini akhirnya benar-benar terbebas dari aura negatif kesombongan dan kembali dipenuhi oleh kehangatan kasih sayang keluarga.
Kirana berjalan perlahan menuju dapur kayu di bagian belakang rumah. Tempat di mana ia sering menghabiskan malam-malam panjang dengan air mata kesedihan. Namun sore ini, langkah kakinya terasa sangat ringan, seolah ia baru saja melepaskan sebuah batu besar yang selama ini mengikat kuat kedua pergelangan kakinya. Ia menyalakan api tungku dengan cekatan. Memasak air sumur yang jernih untuk menyeduh daun teh. Melati pilihan yang aromanya sangat menenangkan pikiran. Bau harum teh melati segera menyebar memenuhi seluruh ruangan rumah Joglo. Mengusir sisa-sisa ketegangan dan membawa nuansa kedamaian yang sejati. Matahari akhirnya benar-benar tenggelam di ufuk barat. Digantikan oleh kegelapan malam yang dihiasi oleh taburan bintang gemerlap di langit desa Karanganyar yang tentram. Suara jangkrik mulai bersahutan dari balik semak belukar di halaman belakang, menyanyikan melodi alam yang terdengar sangat merdu dan menenteramkan jiwa siapa saja. Lampu-lampu minyak di sudut rumah Joglo mulai dinyalakan satu persatu, memancarkan cahaya kuning keemasan yang hangat menerangi ukiran kayu jati kuno. Malam ini, tidak ada lagi isak tangis yang tertahan di sudut dapur. Yang ada hanyalah ketenangan batin yang sudah lama dinantikan. Kirana membawa nampan kayu berisi secangkir teh panas dan sepiring singkong rebus. Melangkah menuju teras depan tempat Ki Harjo Subroto, duduk termenung sendirian menatap kegelapan. Pria tua itu menerima cangkir teh tersebut dengan kedua tangannya yang gemetar. Menatap wajah menantu yatim piatunya dengan penuh rasa syukur yang tidak terhingga. Sebuah senyuman tulus akhirnya mengembang di bibir gadis manis tersebut, menandakan awal baru dari kehidupan keluarga yang akan jauh lebih harmonis dari sebelumnya. Badai kesalahpahaman telah berlalu seutuhnya, menyisakan sebuah pelajaran hidup tentang kesabaran tanpa batas yang berhasil menyelamatkan kehormatan sebuah rumah tua. Hari-hari berikutnya di desa Karanganyar bergulir dengan ritme yang jauh lebih tenang dan damai dibandingkan masa-masa suram sebelumnya yang penuh ketegangan. Cahaya matahari pagi terasa lebih hangat menyentuh atap genteng rumah Joglo megah milik Ki Harjo Subroto, membawa harapan baru bagi para penghuni di dalamnya. Halaman depan yang biasanya menjadi tempat keributan dan adu mulut kini kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Penuh dengan tumpukan padi yang dijemur di bawah sinar mentari. Suasana pedesaan yang asri kembali memeluk rumah tradisional itu, menghapus segala jejak kesombongan yang pernah meracuni udara segar di sekitar tempat tinggal tetua desa tersebut. Kirana tidak lagi dibangunkan oleh bentakan kasar atau tuntutan pekerjaan tidak masuk akal dari ayah mertuanya yang sangat memuja harta pada masa lalu itu. Pagi ini, ia bangun dengan perasaan yang sangat ringan dan melangkah menuju sumur tua di belakang rumah sambil menghirup udara segar. Suara sapu lidi yang diayunkannya terdengar seperti irama merdu. Bukan lambang penderitaan seorang gadis miskin yang selalu tertindas di rumah suaminya. Burung-burung pipit di ranting pohon beringin tua ikut berkicau riang, merayakan kebebasan sang menantu yang kini mendapatkan kembali kehormatannya. Di dapur kayu sederhana namun hangat itu, Mbok Darmi sedang sibuk menanak nasi menggunakan periuk tanah liat di atas tungku yang menyala terang. Pelayan tua itu bersenandung pelan sambil mengaduk beras. Senyum bahagia tidak pernah lepas dari wajah keriputnya sejak kejadian sore itu. Ia melihat Kirana masuk, membawa seember air jernih dengan wajah berseri-seri. Membuat hatinya merasa sangat lega karena tugasnya selesai. Biar Mbok saja yang memotong sayuran ini. Nuk, kau istirahatlah sejenak, dan nikmati udara pagi yang sejuk ini di teras. Tawar Mbok Darmi ramah. Kirana tersenyum manis menanggapi tawaran pelayan tua yang selalu melindunginya seperti anak kandung sendiri pada saat masa-masa paling kelam menimpanya di rumah Joglo ini. Tidak apa-apa, Mbok Darmi. Saya sudah terbiasa bekerja di dapur ini, dan saya justru merasa sangat bahagia bisa memasak dengan hati damai sekarang. Jawab gadis itu. Tangannya yang dulu penuh luka lecet dan keriput perlahan mulai terlihat lebih sehat, karena kini ia mendapatkan jatah makanan bergizi dan waktu istirahat yang cukup. Mereka berdua membagi tugas memasak dengan sangat rukun, menciptakan harmoni yang selama ini hilang tergantikan oleh kebencian dan keegoisan seseorang. Sementara itu,
Ki Harjo Subroto kini lebih banyak menghabiskan waktunya duduk merenung di pendopo depan sambil memandang hamparan sawah hijau milik keluarganya yang membentang luas. Pria parubaya itu telah banyak berubah sejak hari, di mana rahasia besar menantu kesayangannya terbongkar, dan menampar keras kesombongan yang selama ini membutakan hatinya. Pakaian sutra mewah yang biasa ia kenakan untuk memamerkan kekayaannya kepada tetangga, kini telah diganti dengan baju lurik sederhana yang jauh lebih nyaman dan bersahaja. Ia tidak lagi membanggakan harta bendanya di balai desa, melainkan lebih banyak dia mendengarkan keluh kesah warga desa dengan penuh rasa empati. Sikap angkuh yang dulu selalu melekat pada sang tetua desa, seakan telah menguap bersama dengan kepergian Sekarwati dari rumah peninggalan leluhurnya tersebut. Ki Harjo Subroto menyadari bahwa kekayaan bisa hilang dalam sekejap mata, seperti yang dialami keluarga saudagar kota yang penuh kebohongan itu. Ia merenungi betapa beruntungnya ia memiliki seorang menantu yatim piatu berhati emas seperti Kirana, yang tidak pernah menyimpan dendam meskipun telah disiksa. Gadis miskin yang selalu aku hina itu justru menjadi satu-satunya pilar penjaga rumah tangga anakku agar tidak runtuh. Gumam, pria tua itu dengan suara bergetar saat matahari mulai meninggi dan menandakan waktu makan siang tiba. Meja makan kayu jati di ruang tengah kembali dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat dan mengundang selera. Namun kali ini, tidak ada lagi perbedaan jatah makanan yang mencolok antara anggota keluarga. Semuanya disajikan sama rata dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Ki Harjo Subroto duduk di ujung meja, menunggu Kirana dan Bok Darmi selesai menata piring sebelum akhirnya mengizinkan mereka berdua duduk bersama menikmati hidangan tersebut. Suasana canggung yang sempat melingkupi hubungan antara mertua dan menantu itu perlahan mencair seiring dengan kepulan asap dari sayur lodeh yang hangat. Makanlah daging ayam ini, Kirana. Tubuhmu masih terlalu kurus karena selama berbulan-bulan kurang mendapat asupan makanan pantas di rumah ini, ucap Ki Harjo Subroto pelan. Pria tua itu memindahkan sepotong daging ayam berukuran besar ke atas piring menantunya. Sebuah tindakan kecil yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi sebelumnya. Kirana menatap lauk tersebut dengan mata berkaca-kaca, terharu atas perubahan sikap ayah mertuanya yang kini benar-benar menyadari semua kesalahan masa lalunya. Terima kasih banyak, Ayah. Masakan ini terasa jauh lebih nikmat ketika kita bisa menyantapnya bersama dalam kedamaian, sahut Kirana dengan suara lembut tulus. Berita tentang perubahan drastis suasana di dalam rumah joglo megah itu segera menyebar dari mulut ke mulut, menyusuri setiap sudut jalanan tanah di desa Karanganyar. Para warga yang dulunya sering membicarakan nasib malang Kirana di sungai kini mengganti topik gosip mereka dengan nada kekaguman atas kesabaran gadis miskin tersebut. Mereka menyadari bahwa permata yang sesungguhnya bukanlah emas berlian yang melekat di tubuh saudagar kaya, melainkan kebersihan hati yang mampu bertahan di tengah badai fitnah. Warga desa pun mulai kembali menyapa Kirana dengan senyuman ramah dan penuh penghormatan setiap kali berpapasan dengannya di pasar atau pemandian umum. Menjelang sore hari, Kirana sering terlihat duduk bersantai di beranda samping sambil menjahit pakaian tua milik Ki Harjo Subroto yang sudah mulai robek termakan usia. Tangannya dengan telaten merajut benang demi benang, menambah lubang kecil pada kain lurik dengan tingkat kerapian yang sangat mengagumkan bagi siapa saja yang melihatnya. Beberapa tetangga perempuan terkadang sengaja mampir ke halaman rumah hanya untuk sekadar menyapa atau memberikan seikat sayuran segar, hasil panen kebun belakang rumah mereka kepada Kirana. Kedekatan yang sempat terputus karena hasutan Sekarwati kini telah tersambung kembali, menjalin sebuah ikatan kekeluargaan yang jauh lebih kuat dan hangat dari sebelumnya. Duk Kirana, saya membawakan pisang manis dari kebun sebagai permintaan maaf, karena dulu sempat percaya pada tuduhan keji perempuan sombong itu, ucap seorang ibu tetangga. Perempuan itu menyodorkan setandan pisang dengan wajah penyesalan, mengingat betapa mudahnya ia termakan fitnah yang disebarkan demi menghancurkan gadis baik ini. Kirana meletakkan jarum jahitnya sejenak, menerima buah tangan tersebut dengan senyuman tulus yang sangat menenangkan hati sang tetangga yang didera rasa bersalah tersebut. Tidak perlu terus meminta maaf, Bu.
Yang berlalu biarlah berlalu, dan kita mulai lembaran baru dengan pikiran yang jernih. Jawabnya bijak dan tenang. Hari berganti minggu, dan luka lama di dalam rumah tradisional itu perlahan sembuh. Berkat kasih sayang dan keikhlasan luar biasa yang ditunjukkan oleh Kirana setiap hari. Ki Harjo Subroto yang kini telah kehilangan keangkuhannya mulai ikut turun tangan merawat tanaman hias di halaman depan. Sesuatu yang tidak pernah sudi dilakukannya di masa lalu. Ia bahkan sering menyuruh Mbok Darmi untuk memberikan sisa panen beras berkualitas, baik kepada tetangga yang kurang mampu sebagai bentuk penebusan dosanya yang terlalu memuja harta. Tindakan dermawan ini mengembalikan nama baik keluarga Ki Harjo Subroto sebagai tokoh panutan desa yang bijaksana dan sangat peduli terhadap sesama. Saat musim panen raya akhirnya tiba di tanah subur tersebut, seluruh penduduk desa Karanganyar bergotong royong memotong padi kuning di sawah dengan hati gembira. Halaman luas rumah joglo Ki Harjo Subroto kembali menjadi pusat kegiatan warga, di mana tumpukan gabah dijemur di bawah terik matahari hingga benar-benar kering sempurna. Di saat istirahat siang, Kirana dibantu oleh Mbok Darmi datang membawa bergelas-gelas teh manis dan nampan bambu berisi jajanan pasar untuk dinikmati bersama oleh para pekerja. Tawa renyah dan candaan hangat bersahutan memecah kesunyian, menciptakan suasana kekeluargaan yang begitu kental di antara pemilik tanah dan para buruh tani desa. Minumlah teh manis ini selagi hangat, bapak-bapak, agar tenaga yang terkuras segera pulih kembali untuk melanjutkan pekerjaan panen padi sore nanti. Sapa Kirana lembut. Gadis itu membagikan gelas bambu satu persatu dengan senyum cerah. Tidak lagi terlihat sisa-sisa kesedihan yang dulu selalu membayangi wajah cantiknya di rumah besar ini. Para buruh tani mengangguk hormat, menyadari bahwa menantu keluarga ini benar-benar mewarisi kelembutan budi pekerti yang sangat pantas untuk dijadikan teladan bagi anak-anak perempuan mereka. Ki Harjo Subroto yang duduk tidak jauh dari sana memandang pemandangan itu dengan hati penuh syukur karena keluarganya masih diselamatkan dari jurang kehancuran. Setelah kegiatan menjemur padi selesai menjelang senja, halaman rumah joglo segera dibersihkan dari sisa-sisa jerami yang berserakan tertiup angin sore yang cukup kencang. Cahaya matahari yang berwarna jingga keemasan perlahan meredup, menyisakan keindahan langit senja yang selalu dirindukan oleh seluruh warga desa setelah seharian penuh memeras keringat di sawah. Burung-burung walet terbang rendah menyambar serangga kecil di udara, berputar-putar di atas atap genteng tanah liat yang kokoh, melindungi keluarga kecil di bawahnya. Kirana melangkah pelan membawa sisa nampan bambu kosong masuk ke dalam rumah, menikmati hembusan angin yang memainkan anak rambutnya dengan sangat lembut. Di ruang keluarga, lampu minyak mulai dinyalakan oleh Mbok Darmi, memberikan pencahayaan hangat yang mengusir bayangan gelap malam yang mulai merayap pelan. Ki Harjo sudah duduk di kursi rotan kesayangannya sambil memegang sebuah buku catatan kecil, menghitung hasil panen yang sangat melimpah ruah berkat cuaca bagus tahun ini. Namun kali ini, pria tua itu tidak lagi menghitung emas perhiasan untuk disombongkan, melainkan menyisihkan sebagian hartanya untuk perbaikan jembatan desa yang lama rusak. Keputusan mulia ini merupakan saran dari Kirana yang sangat dihormatinya karena selalu memikirkan nasib dan kepentingan orang banyak. Ayah, air hangat untuk mandi sudah saya siapkan di kamar mandi belakang. Jangan biarkan airnya menjadi dingin karena udara malam ini cukup menusuk tulang, lapor Kirana sopan. Ia meletakkan sehelai handuk kering di sandaran kursi mertuanya, menunjukkan perhatian tulus yang sama sekali tidak dipalsukan demi mendapatkan harta warisan atau pujian semu belaka. Ki Harjo Subroto menutup buku catatannya, menatap wajah menantunya dengan pandangan teduh, lalu menganggukkan kepalanya perlahan sebagai tanda terima kasih yang sangat mendalam atas semua pengabdian itu. Terima kasih banyak, anakku. Kau sungguh permata hati penjaga rumah ini yang sebenarnya, balasnya dengan suara serak menahan haru, mendengar panggilan lembut dari mulut ayah mertuanya untuk pertama kalinya. Sebuah desir hangat mengalir memenuhi relung hati Kirana yang paling dalam pada malam itu. Panggilan sayang yang ia rindukan sejak kedua orang tua kandungnya meninggal dunia kini terdengar dari sosok yang dulu paling membencinya tanpa alasan.
Air mata kebahagiaan menetes di sudut matanya. Namun ia segera menghapusnya agar tidak terlihat cengeng. Lalu tersenyum tulus kepada pria tua di hadapannya. Ia merasa bahwa semua kesabaran dan penderitaan yang dilaluinya akhirnya terbayar lunas dengan kedamaian rumah tangga seutuhnya. Saat malam semakin larut menyelimuti desa Karanganyar, suasana di dalam rumah Joglo kembali tenang, ditemani oleh gemericik air dari kolam kecil di taman samping. Mbok Darmi telah menyelesaikan semua tugasnya di dapur, dan kini duduk merajut tikar pandan di kamarnya. Merasa sangat bersyukur bisa menyaksikan akhir bahagia kisah keluarga ini. Ia selalu tahu bahwa kebohongan Sekarwati cepat atau lambat akan terbongkar. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa keberanian Kirana lah yang mempercepat proses pembersihan rumah tersebut. Pelayan tua yang bijaksana itu berdoa dalam hatinya agar keharmonisan ini terus terjaga hingga suami Kirana pulang dari tanah rantauan jauh. Di teras belakang, Kirana duduk beralaskan tikar sambil menikmati udara malam sejuk. Menatap langit berbintang yang seolah tersenyum melihat kebahagiaan batinnya saat ini. Ia mengingat kembali bayangan gelap saat dituduh sebagai pencuri hina di hadapan penduduk desa. Sebuah kenangan pahit yang kini menjadi pelajaran berharga. Ia belajar bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalan untuk terungkap. Sekecil apapun celah cahaya yang tersedia di tengah kegelapan fitnah manusia, malam ini, ia tidak perlu lagi khawatir memikirkan rencana licik apa yang menimpanya esok hari karena orang tersebut telah pergi. Keesokan harinya, kehidupan berjalan dengan sangat wajar dan tentram. Suara alu menumbuk padi di lesung kayu, terdengar berirama dari kejauhan, menggema di seluruh pelosok desa. Anak-anak kecil berlarian riang di jalanan tanah, bermain kejar-kejaran, sambil sesekali mencuri pandang ke arah rumah megah Ki Harjo Subroto, yang kini pintunya selalu terbuka lebar. Mereka tidak lagi merasa takut atau segan untuk bermain di sekitar pekarangan rumah tersebut, karena penghuninya tidak pernah lagi membentak atau mengusir warga yang sekadar lewat. Aura rumah Joglo tersebut telah berubah total. Dari sebuah istana yang kaku dan penuh kesombongan menjadi rumah singgah yang hangat bagi masyarakat. Di pasar desa, cerita tentang jatuhnya sang menantu sombong dari kota dan kebangkitan gadis miskin yang baik hati telah menjadi semacam dongeng teladan bagi para ibu. Mereka selalu mengingatkan anak-anak perempuan mereka untuk mencontoh sifat sabar dan ketangguhan mental yang dimiliki oleh Kirana dalam menghadapi cobaan hidup yang sangat berat di rumah mertua. Sebaliknya, nama Sekarwati kini hanya digunakan sebagai contoh buruk tentang akibat fatal dari sifat serakah dan berbohong, demi menutupi aib serta kebangkrutan keluarga. Kisah rumah Joglo Ki Harjo Subroto menjadi legenda hidup yang diceritakan secara turun-temurun untuk mengajarkan nilai moral di desa pedalaman tersebut. Angin semilir kembali bertiup pelan menggoyangkan daun-daun pohon beringin tua yang selama ini menjadi saksi bisu atas segala intrik dan air mata di pekarangan rumah itu. Ki Harjo Subroto duduk bersantai menikmati secangkir kopi panas buatan menantunya. Sementara Kirana sibuk merawat bunga-bunga melati yang tumbuh subur di dalam pot tanah liat. Mbok Darmi datang membawa sepiring ubi rebus hangat yang diletakkan di atas meja kecil. Mengulangi kebiasaan lama yang kini dilakukan dalam suasana penuh kebahagiaan sejati. Rumah tradisional itu telah menemukan keseimbangannya kembali. Berdiri kokoh menantang zaman dengan pondasi kasih sayang yang saling menguatkan antar anggota keluarga di dalamnya. Cahaya senja terakhir memantul indah di atas permukaan air sumur tua di halaman belakang, menandakan berakhirnya hari yang damai dan datangnya malam istirahat yang tenang. Segala kepahitan, rasa lapar, dan siksaan batin yang pernah mendera gadis yatim piatu itu telah memudar seperti kabut pagi yang sirna tersapu oleh sinar mentari cerah. Suami Kirana yang sedang merantau kelak akan pulang mendapati keluarganya utuh dan rukun. Sebuah kejutan manis yang dipersiapkan dengan air mata dan kesabaran tiada batas dari istrinya. Desa Karanganyar malam itu tertidur lelap dalam pangkuan alam, diselimuti rasa aman, karena keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna. Di gardu ronda sudut desa, beberapa laki-laki sedang menikmati secangkir kopi hitam
sambil berjaga malam dan memperbincangkan keharmonisan keluarga ketua desa yang pulih. Mereka memandang ke arah rumah joglo yang tampak megah sekaligus damai, berdiri di bawah cahaya bulan purnama tanpa ada sedikit pun hawa kebencian yang tersisa. Seorang bapak tua yang sedang menghisap rokok linting menghembuskan asap tipis ke udara, lalu berucap pelan kepada teman-temannya dengan nada bijaksana. Sebesar apapun tipu daya menerpa, orang yang menjaga rumah dengan hati bersih, pada akhirnya akan selalu tertidur dengan sangat tenang. Ujarnya pelan memecah keheningan.